Sip, buka Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fa fil bidayah nataqaddam bi ajali syukur wa taqdir ila janabil muhtaramah sa'adatul ustadzah ad-doktorah Rida Darmawati al-Magistir hafizahullah wa ra'aha wa kafatil ashab an-nubala an-nujaba fi hadhihi al-fursatil ghaliyah. Ana Muhammad Maulana wa akhi Muhammad Zidan sanuqaddim lakum amma yata'allaq bi tahlil tahlil wa unwanuna al-yawm huwa analisis data kualitatif model spreadly ethnography wa sanatahaddath wa sanuqaddim wa sana'rid lakum hadzal bahath bil lughatil indonesiyah tashilan lana wa tafhiman lil jami' wa hatta ta'um al faidah lil jami' aidan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai pembahasan tentang apa itu metode kualitatif. Apa itu penelitian dengan metode kualitatif. Jadi metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme. Apa itu filsafat post-positivisme? Post-positivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Ada satu sisi dari post-positivisme yang mana sependapat dengan positivisme, yaitu bahwa realitas itu memang nyata ada sesuai hukum alam. Nah, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme yang berpusat pada cara berpikir induktif yang kemudian menghasilkan data deskriptif, bukan berupa prosedur statistika yang luarnya berupa simbulan makna yang dalam dari keseluruhan generalisasi. Lawan dari kualitatif adalah kuantitatif, ya, kita tahu semua itu. Kemudian ini sejalan dengan yang dikemukakan atau yang dikemukakan ya oleh Sugiono, bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, yaitu lawan dari eksperimen, yang mana si peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel data dilakukan secara purposif. Purposif itu berarti hasil penelitiannya itu ya teknik pengambilan sampel di mana peneliti itu mengandalkan penilaiannya sendiri. Itu dimaksud dengan purposif. Kemudian kalau snowball itu dari ya kita tahu snowball berarti bola salju. Itu adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya itu sedikit dan lama-lama menjadi besar. Ibarat snowball yang dari atas itu kecil kemudian menggelinding menjadi besar. Nah, teknik pengumpulannya itu dengan regulasi gabungan analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Analisis kualitatif itu bermacam-macam modelnya. Di antaranya ya etnografi yang di mana kita sekarang ini. Kemudian ada lagi metode fenomenologi, etnometodologi, grounded research, studi kasus, dan analisis wacana. Itu macam-macam modelnya kualitatif. Nah, baik, selanjutnya tentang apa itu etnografi sendiri.
Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan menghasilkan deskripsi dan analisis mendalami perihal kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif. Nah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar ya. Di antaranya adalah Hanurawan, Johnson, dan Christensen. Yaitu mereka menyatakan bahwa model etnografi atau etnometodologi adalah model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural. Kemudian ada definisi dari Michael Burawoy menyatakan definisi etnografi sebagai mempelajari orang di ruang dan waktu yang mana mereka sendiri, yaitu waktu dan ruang mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Nah, Burawoy juga berpendapat bahwa etnografernya harus mempelajari habitat alami mereka untuk memahami celah antara praktik dan wacana, dan untuk menempatkan pekerjaan terkecil sehari-hari secara mendalam yang lebih besar daripada struktur sosial. Jadi harus berinteraksi terus-menerus ini etnografernya dengan manusia itu sendiri yang sedang diteliti, masyarakat. Kemudian menurut Bowden dan Taylor, desain etnografi termasuk dalam pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan suatu objek yang dikaji dalam penelitian, baik itu kelas sosial, status suatu kelompok, dan sebagainya. Pengkajian tersebut berdasarkan hasil temuan baik tertulis ataupun lisan dari sekelompok orang yang sedang diteliti. Itu dia adalah definisi-definisi dari para pakar, dan masih banyak lagi definisi-definisi yang dikemukakan dan dinyatakan oleh para pakar lainnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang karakteristik penelitian etnografi. Genzuk dan Emzir menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik dalam penelitian etnografi, yaitu satu, perilaku manusia dikaji dalam konteks sehari-hari, bukan di bawah kondisi eksperimental yang diciptakan oleh si peneliti. Data dikumpulkan, yang kedua ya, data dikumpulkan dari suatu rentangan sumber, akan tetapi observasi dan percakapan yang relatif informal biasanya lebih diutamakan. Ketiga, karakteristiknya adalah pendekatan untuk pengumpulan data tidak terstruktur, dalam arti tidak melibatkan pengguna suatu set rencana terperinci yang disusun sebelumnya. 4. Fokus penelitian biasanya merupakan suatu latar tunggal atau kelompok dari skala yang relatif kecil. Dan yang terakhir adalah analisis data melibatkan interpretasi arti dan fungsi tindakan manusia, dan sebagian besar mengambil format deskripsi verbal dan penjelasan. Dan kemudian selanjutnya ada tahapan-tahapan penelitian kualitatif model Spradley. Ada 12 langkah yang diajukan dalam menentukan etnografi. Tapi sebelumnya itu ya harus ditentukan dulu dong apa lokasi penelitiannya. Karena menurut Spradley, tanpa ditentukan dulu lokasi yang jelas, maka proses penelitian etnografi tidak mungkin bisa dijalankan alias mustahil. 12 tersebut ialah menetapkan informan, wawancara informan, membuat catatan etnografis, mengajukan pertanyaan deskriptif, menganalisis hasil wawancara, mengajukan analisis domain, mengajukan pertanyaan struktural, membuat analisis taksonomik, mengajukan pertanyaan kontras, membuat analisis komponen, menemukan tema-tema budaya, dan terakhir menulis laporan etnografi. Nah, teknik pengumpulan datanya bagaimana? Jadi sebelum ke teknik pengumpulan datanya, kita definisinya dulu ya. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan ketika penelitian. Data dan keterangan tersebut dapat diperoleh dengan bagaimana? Dengan menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama, key instrument, yang menyatu dengan sumber data dalam situasi yang alamiah. Bisa disebut dengan natural setting. Nah, teknik pengumpulan data di etnografi ini menurut Lincoln dan Denzin itu ada pada teknik observasi, ada 4 ya. Ada 4, itu adalah teknik observasi partisipatif, kemudian yang kedua wawancara,
ketiga dokumentasi, dan keempat adalah literatur. Nah, teknik 4 ini diharapkan bisa saling melengkapi dalam memperoleh data yang diperlukan oleh si peneliti. Baik, selanjutnya tentang praktisi penelitian etnografi dalam pendidikan bahasa itu bagaimana akan dijelaskan oleh Akhil Fadil Zidan Falihi. Oke, baik, terima kasih Saudara Muhammad Maulana. Selanjutnya insya Allah kita akan jelaskan mengenai gambaran penelitian etnografi dalam pendidikan bahasa Arab. Jadi setelah melalui pencaharian yang cukup sulit untuk mencari judul yang ada, dan ini kita menimbang dari judul yang dikemukakan oleh salah satu penelitian jurnal yang ada dulu dilakukan di Pondok Modern Gontor. Nah, jadi kita ubah tempat penelitiannya menjadi SMP Pondok Tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran Batola. Jadi judulnya Pola Komunikasi Bahasa Arab pada SMP Pondok Tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran Batola. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa penelitian etnografi ini merupakan penelitian yang meneliti kebiasaan seseorang atau kebiasaan sebuah kaum, kesehariannya, lalu kita deskripsikan bagaimana mereka tuh, bagaimana kehidupannya, bagaimana komunikasinya, bagaimana cara mereka hidup, bagaimana budaya mereka, sesuai dengan namanya tadi, etnografi. Etno kan etnik, nah pencatatan mengenai kesukuan. Oke, lanjut. Judulnya sudah ada, maka rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya kita tulis di situ. Yang pertama, bagaimana para santri merespon suatu lingkungan berbahasa Arab di SMP Pondok Tahfiz Quran. Mungkin ini akan kita lakukan dengan metode wawancara, ataupun kita lakukan dengan nanti pengumpulan datanya menggunakan angket, dan sumber datanya juga menggunakan angket. Lalu yang kedua, apa saja pola komunikasi bahasa Arab pada SMP Tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran Barito Kuala Batola ya. Jadi itu melalui proses tadi, melalui proses observasi, melalui pengamatan, melalui wawancara yang kita lakukan dan angket yang kita sebarkan, maka kita akan dapatkan seperti apa pola komunikasi mereka di situ sesuai dengan judul yang kita teliti. Kemudian untuk populasi dan sampel, kemudian juga sumber data dan teknik pengumpulan datanya seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara saya tadi. Itu untuk populasi itu adalah seluruh siswa ya yang ada di Taman Cinta Al-Quran. Kemudian untuk sampelnya siswa SMP Tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran kelas 7A. Jadi kenapa kita ambil supaya lebih lebih sedikit. Memang bisa sebujurnya kita ubah di sini. Misalnya dari kelas 7 ada berapa orang, dari kelas 8 ada berapa orang, dan kelas 9 ada berapa orang untuk menjadi sampel. Tapi di sini sebagai gambaran penelitian aja kita jadikan seperti ini, misalnya kelas 7A. Lalu sumber data dari angket yang kita sebar. Nah, misalnya siswa mengisi angket atau disuruh mereka bagaimana pola kalam mereka, bagaimana pola pembelajar bahasa Arab mereka, bagaimana pola komunikasi bahasa Arab mereka. Itu nanti ada angket-angket yang kita sebar tadi menjadi sumber datanya. Kemudian teknik pengumpulan data oleh angket, observasi, dan wawancara. Jadi itu mungkin ya sedikit gambaran penelitian. Kalau kita teruskan lagi mungkin akan menjadi pendahuluan dari tesis ya. Jadi bab 1, 2, dan 3. Jadi insya Allah nanti kita semoga dipermudah kalau memang ada yang ingin mengambil judul ini. Apa ini sudah pernah diteliti oleh orang lain? Mungkin belum ada ya. Karena tempat ini belum pernah dilakukan penelitian nih. SMP Pondok Tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran nih. Belum ada lagi penelitian. Karena sekolah baru nih. Dan mereka juga ada belajar bahasa Arab di sana. Jadi mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang ingin meneliti data kualitatif ya. Analisis kualitatif dalam ranah etnografi.
Nah, jadi tadi hasilnya mungkin akan berupa deskriptif. Bagaimana mereka di situ, bagaimana pola komunikasinya. Nah, jadi mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada closing statement dari Saudara Maulana? Boleh? Ya, mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan juga. Nanti apabila ada kesalahan atau ada sanggahan atau mungkin ada ide lain atau Ya, masukan pendapat lain ya. agar bisa kita diskusikan bareng supaya bisa menghasilkan kebenaran itu. Iya. Kekurangan tadi kita tambal ya. Oke, baik. Itu saja yang Jadi bisa saya tambahkan, Saudara Zida. Oke, jadi ini kelompok pertama yang maju dengan video. Jadi mohon dimaklumi kalau ada kesalahan, kalau ada apa, kalau ada kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami ucapkan terima kasih karena sudah membuka video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Wah, jadi ini nanti terbit di YouTube ya. Luar biasa. Insya Allah. Kalau terekam. Kalau kada terekam kita ulang lagi. Oke. Billahi bisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Bang ya? Ya, saya kira cukup.